Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Husnul Fatona, Magister Pendidikan, selaku mata ajar Bahasa Indonesia, dan teman-teman yang berbahagia. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Rizky Snaini dari kelas 1C, Prodi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah. Hari ini saya akan presentasi hasil artikel ilmiah yang berjudul Penanggulangan Demam Berdarah Dengue di Denpasar. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7, yaitu yang pertama ada Gali Danangkusumo, yang kedua Khairunisa, yang ketiga ada Melia Novelesari, yang keempat ada Rai Airsadil, dan yang kelima ada Rizky Snaini dengan saya sendiri. Yang keenam, Silvanitri Handayu, dan yang terakhir ada Wahid Noval. Oke, sebelumnya di sini teman-teman sudah ada yang tahu ya apa itu DBD. Oke, mungkin sudah sering dengar ya teman-teman tentang DBD ini. Di sini saya akan sedikit jelaskan apa itu DBD. Nah, DBD adalah demam berdarah dengue yang disebabkan oleh virus dengue itu sendiri. Asal virus tersebut biasa berada di daerah tropis dan subtropis. Nah, untuk DBD ini menjadi risiko besar apabila sudah bukan pertama kalinya lagi seseorang terkena DBD. Jadi, buat teman-teman harus berhati-hati ya sama DBD ini. Baik, di sini ada abstrak yang sudah kami buat, lalu pendahuluan. Baik, di pendahuluan ini demam berdarah dengue merupakan suatu penyakit epidemik akut yang disebabkan oleh virus yang ditransmisikan oleh Aedes aegypti dan Aedes albopictus menurut WHO tahun 2011. Nah, di sini juga ada tujuan dari pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan penyakit DBD. Ada dua nih teman-teman, ada khusus dan ada umum. Nah, tujuan pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan DBD ini ada umum, yaitu menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit DBD. Yang kedua ada khusus. Nah, tujuan dari khusus ini yang pertama, menurunkan angka incidence rate 20/100 penduduk. Yang kedua, menurunkan angka case fatality rate 1. Yang ketiga, mencegah wabah penyakit DBD. Dan yang terakhir ada meningkatkan target angka bebas jentik atau ABJ dalam 95%. Nah, di sini juga kita sudah buat metode penelitiannya, teman-teman. Nah, metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang mengkombinasikan bentuk penelitian kuantitatif dan kualitatif. Spesifikasi pengumpulan data kuantitatif yang digunakan adalah jenis teknik pengumpulan data yang menggunakan kajian pustaka, teman-teman. Lalu di sini ada hasil dan pembahasan. Oke. Jadi untuk menanggulangi DBD memerlukan beberapa faktor, yaitu faktor penyebab terjadinya DBD. Di slide ini kita menggunakan dua faktor, teman-teman. Penyebab dari DBD itu kepadatan penduduk dan mobilitas penduduk. Nah, kepadatan penduduk mempengaruhi terjadinya DBD karena populasinya itu
populasi penduduknya yang terus bertambah dan mempengaruhi pemakaian tampungan air seperti ember, bak mandi, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada cara menanggulanginya, seperti adanya keberadaan tempat sampah di sekitar, keberadaan saluran air hujan, dan pengetahuan. Nah, baik. Alasan nah, kenapa sih alasan kelompok kami memilih Denpasar ini? Yang pertama itu karena memerlukan salah satu 4 daerah di Bali yang termasuk 10 besar kasus DBD tertinggi. Nah, yang kedua, terutama Kabupaten Buleleng, yang dimana menduduki posisi pertama dan juga ada 3 daerah nih, ada 3 daerah di Bali, yakni yang pertama ada Bandung, Denpasar, dan Gianyar, yang merupakan masuk ke dalam 10 besar dengan kasus DBD tertinggi. Nah, itu alasan kami. Baik, di sini juga ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya ini ada yang pertama ada penyebab penyakit DBD ini disebabkan oleh kepadatan penduduk, hubungan yang kurang kuat, mobilitas penduduk dengan hubungannya ini yang sangat lemah. Yang kedua, ada faktor perilaku masyarakat yang berhubungan dengan keberadaan vektor DBD, yaitu tindakan dengan hubungan yang cukup kuat dan kebiasaan menggunakan pakaian yang dengan hubungan yang kurang kuat. Nah, kurangnya melakukan 3M. Apa sih itu 3M? 3M itu menguras, mengubur, menutup. Pada tempat yang sering terjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Di sini juga ada saran nih teman-teman. Nah, sarannya ini yang pertama ada perlu dilakukan gotong royong untuk membersihkan selokan atau saluran air yang bisa menjadi sarang perkembangbiakan nyamuk. Yang kedua ini melakukan fogging secara berkala, yaitu per 2 bulan sekali. Yang terakhir ada di setiap rumah wajib melakukan 3M, menguras tempat tampungan air secara rutin, mengubur kaleng bekas yang sudah tidak dipakai, lalu menutup tempat penampungan air. Nah, di sini ada daftar pustakanya. Baik, jadi saya akan simpulkan sedikit dari apa yang saya sudah jelaskan tadi ya. Jadi kesimpulannya adalah penanggulangan demam berdarah dengue yang terjadi di Denpasar ini banyak memakan korban pada tahun 2017. Tercatat ada 3.350 kasus di Denpasar dan pada bulan November tahun 2018 ini sampai dengan Februari tahun 2009 itu sebanyak 905 pasien yang disebabkan oleh kepadatan penduduk, terus mobilitas penduduknya, keberadaan tempat sampah dan saluran air, dan pengetahuannya. Masyarakat Denpasar itu sendiri, sekali lagi, buat teman-teman, waspada dan selalu jaga diri dari penyakit virus DBD ini. Demikian presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.